Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali Salwin Channel menyapa penonton sekalian untuk memberi kabar tentang progres terkini tol di Provinsi Jambi. Hari ini 14 Juli 2025, kita berada tidak jauh dari gerbang tol Pijuan mega proyek Betung Tempino Jambi seksi keempat atau seksi terakhir, ruas Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, ke gerbang tol Pijuan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, berjarak 19 km. Mohon doa penonton sekalian, mudah-mudahan penerbangan kita di kesempatan ini selamat dari mulai terbang tadi hingga nanti landing kembali ke tempat semula. Oke, penonton yang berbahagia, cuaca hari ini di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Muara Jambi dan di penghujung seksi 4 tol Jambi ini, tepatnya berada di kilometer 21 jalan lintas Jambi Muara Bulian di Kelurahan Pijuan, Jaluko. Oke, kita terbang sangat rendah untuk mereview lebih dekat bagaimana progres terkini pembangunan gerbang tol yang saat ini berada di layar kaca Anda. Ya, inilah gerbang tol Pijuan yang sudah memasuki fase finishing. Jadi kita terbang berawal di sekitaran gerbang tol, dan saat ini kita masuk menuju interchange di Pijuan ini. Jadi ada 3 momen penting di penghujung seksi 4 ini yang hanya berjarak tidak lebih dari 2 km, yaitu exit tol, gerbang tol, dan interchange atau simpang susun. Dari ketinggian tidak lebih dari 100 meter, kita saksikan di kiri kanan lintasan tol ini menghijau perkebunan kelapa sawit warga masyarakat atau dikelola oleh PT, sehingga pemandangan sangat indah. Sementara cuaca sangat mendukung saat penerbangan kita kali ini, dan akhirnya kita pun telah berada di interchange simpang susun Pijuan. Ya, inilah simpang susun, titik awal nanti proyek selanjutnya Jambi Rengat, diklaim sebagai tol terpanjang di Indonesia, mencapai 198 km Jambi Rengat, melintas di 2 provinsi, yaitu Provinsi Jambi dan Riau. Kita berputar ke arah kiri dari interchange ini, terlihat ada perkebunan karet di sekitaran interchange ini. Di sebelah kiri kita atau membelakangin kamera adalah ruas menuju ke Muaro Sebapo, terhubung dengan seksi 3 Muaro Sebapo atau Tempino Bayung Lincir, 34 km. Sudah beroperasi 9 bulan yang lalu dan hingga saat ini masih gratis. Jalur paling kiri kita dari Muara Sebapo untuk keluar menuju gerbang tol Pijuan, dan akhirnya nanti exit tol tembus langsung di jalan lintas Jambi Muara Bulian kilometer 21. Oke,
Sementara di sebelah kiri kita sekarang mengarah barat adalah bakal proyek selanjutnya Jambi Rengat. Sebelumnya menuju ke arah Pijuan, terus tiba nanti di Simpang Selat, maka di sana akan dibangun flyover di atas jalan lintas Jambi Muara Bulian. Beberapa kilometer saja ke arah kanan, maka akan bertemu dengan Sungai Batanghari, dan otomatis nanti proyek tol Jambi Rengat melewati Sungai Batanghari, dan direncanakan akan dibangun jembatan Batanghari 3 khusus untuk jalan tol ini. Luas Sungai Batanghari rata-rata 500 meter. Jadi nanti jembatan yang akan dibuat 500 meter khusus untuk luas Sungai Batanghari saja. Tentu kiri kanan dipanjangkan untuk memudahkan arus tol ini. Dan kita mundur sedikit, inilah beberapa meter cikal bakal proyek tol Jambi Rengat. Sudah ada flyover untuk membelok ke kiri. Jadi kalau kita dari Rengat, dari Sengeti belok kiri, otomatis keluar menuju gerbang tol Pijuan. Dan jika terus ke Palembang, maka lurus saja sehingga nanti bertemu di gerbang tol Muara Sebapo. Inilah gambaran proyek tol selanjutnya Jambi Rengat. Insya Allah mudah-mudahan akan segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Oke, penonton yang berbahagia, kita saksikan dari berbagai titik proyek tol seksi 4 Muara Sebapo Pijuan ini 19 km. Pekerjaan fisik sudah rata-rata memasuki fase finishing, baik flyover di Muara Sebapo, kemudian ada juga flyover di Sungai Bertam, dan rest area di Sungai Bertam juga, dan interchange di Pijuan juga ada flyovernya. Dan memasuki item gerbang tol Pijuan pun hampir selesai, serta exit tol juga sudah finishing. Jadi artinya dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan kembali menikmati jalan bebas hambatan antara Muara Sebapo ke Pijuan ini. Sementara jika kita melewati jalan nasional dari Kota Baru, kemudian ada jalan lintas barat, ketemu terminal Alam Berajo, Simpang Rimbo, kemudian ke arah barat lagi hingga menuju ke Simpang Aur Duri, terus menuju ke jembatan Batanghari 1, perjalanan menuju Provinsi Riau, Sumatera Utara, Aceh. Itu harus berjibaku dengan jalan yang sangat padat dan rawan sekali dengan kemacetan. Sama halnya jika dari Muara Sebapo menuju ke Pijuan ini, bisa memakan waktu 2 jam bahkan lebih jika melihat kondisi jalan yang mudah sekali mengalami kemacetan, terutama di jalan lintas Jambi Muara Bulian, karena ada 2 perguruan tinggi aktif yang sangat banyak mahasiswanya, yaitu yang rawan macet adalah di depan kampus Universitas Jambi, sekitar 5 km dari titik exit tol ini. Kemudian ada kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, sekitar 4 km dari Pijuan pun senantiasa rawan macet, baik itu pagi
siang maupun sore saat perkuliahan berakhir. Apalagi di Simpang Rimbo itu adalah tempat jalur utama jalan nasional dari berbagai jenis kendaraan, truk-truk besar bertonasi tinggi juga melintas di kawasan itu, sehingga kehadiran tol seksi 4 Sebapo Pijuan ini sangat strategis untuk mengurai kemacetan di Jambi, khususnya dari arah Sebapo Kota Jambi ke Simpang Rimbo, kemudian ke Simpang Auduri dan menuju ke Pijuan untuk perjalanan ke Sarulangun, ke Tebo, Merangin, Bungo, hingga sampai ke Sumatera Barat, ibu kotanya Kota Padang. Jadi kita berharap tol ini tidak lama lagi diresmikan, sehingga kemacetan-kemacetan yang terjadi di jalur yang disebutkan tadi bisa terurai dengan baik. Dan kita berharap tol ini tidak sampai di sini, karena untuk ke arah Pekanbaru, Riau, keluar dari tol Pijuan kita kembali ke arah timur mengarah ke Kota Jambi sekitar 7 atau 8 km baru bertemu dengan Simpang Auduri, jalur menuju ke Provinsi Riau. Jadi jika tol ini dilanjutkan Jambi Rengat, maka kita tidak perlu lagi kembali ke arah Kota Jambi. Teruskan saja dari interchange tadi menuju ke barat, menuju Pijuan, Selat untuk terus ke Sekernan, kemudian di Sengeti. Di sana nanti direncanakan pembangunan gerbang tol seksi 1 barangkali nanti antara Rengat dan Jambi atau Jambi ke Rengat. Kalau tol ini sudah jadi, maka luar biasa kemacetan di Provinsi Jambi untuk jalan lintas nasional ini, lintas Sumatera ini akan terlerai dengan baik. Oke penonton, kita akhirnya berada di exit tol Pijuan, lurus menuju ke Bulian, Batanghari. Kemudian membelakangin kamera adalah Kota Jambi, dan tentunya ke ujung sana adalah gerbang tol yang sudah kita lewati tadi. Oke, dan sangat berharap kiranya tol Jambi Rengat segera dikerjakan oleh pemerintah melalui PT yang tentunya diamanatkan oleh pemerintah nantinya, karena ada jembatan Batanghari 1, tempat lintasan kendaraan berbagai macam, baik yang bertonasi rendah hingga tertinggi yang panjangnya mencapai 12 meter pun melewati Batanghari 1, jembatan Batanghari 1. Itu sangat mengkhawatirkan jika terus-menerus dipadati dengan kendaraan-kendaraan seperti itu. Sementara ke arah Riau memang jalan terdekat adalah melewati jembatan Batanghari 1 tersebut. Tapi nanti jika tol ini dikerjakan dan selesai, maka akan mengurangi beban berat yang diderita oleh jembatan Auduri 1 atau jembatan Batanghari 1 milik Jambi. Oke penonton yang berbahagia, kita gerak mundur untuk kembali ke gerbang tol dan bersiap-siap untuk landing. Kami warga masyarakat Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena sudah lama sekali mimpi kami untuk memiliki jalan tol, dan ternyata mimpi itu sudah menjadi nyata. Dan banyak komentar bahwa tol di Provinsi Jambi adalah proyek tol yang tercepat progresnya. 9 bulan lalu diresmikan tol Bayung Lincir Jambi
34 km. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi kembali akan diresmikan tol Jambi Pijuan Sepapo. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke penonton sekalian, kita sepertinya harus mengakhiri konten ini. Dan kita tadi berawal dari tempat yang sangat lapang di areal tidak jauh dari gerbang tol Pijuan, di tempat yang cukup tinggi. Dan ini nanti akan dilakukan penghijauan oleh pengembang tol, dalam hal ini adalah PT Utama Karya Persero Infrastruktur, yang sudah puas makan garam, asam, dan sebagainya. Oke, terima kasih atas doa penonton sekalian. Akhirnya kita landing dan selamat. Mudah-mudahan ada informasi terkini yang dapat kita petik dengan penerbangan drone kali ini. Terima kasih. Salwin Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.